Saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Mari kita naikkan sama lagi saja. Haleluya. Ajarku mengerti, ajarku mengerti. Saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti, saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kita ucap syukur saudara, bahwa Tuhan Yesus rancangannya tak pernah gagal dalam hidup kita, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita akan sama-sama. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku
kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu. Dan kami lebih percaya Engkau tak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan semua yang percaya mari katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Dalam seminggu ini siapakah yang merasa terberkati saudara? Haleluya, mari kita muji Tuhan. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, Amin. hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya. Mari semua katakan. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi, Yes. karena Allah sanggup untuk menyediakan. Mari katakan semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
kami Tuhan. Mencari kasih sejati adalah hanya padamu Tuhan. Haleluya. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami perlu Tuhan, Engkau yang kami perlu. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang kami perlukan, Engkaulah satu-satunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita patut bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua. Kita masih sehat, kita bisa tetap berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Tanpa terasa, kita sudah masuk di bulan Agustus. Hari ini tepatnya tanggal 1 Agustus. Puji Tuhan, kita masih bisa menikmati ibadah di hari Minggu, sekalipun lewat online. Harapan saya semua tetap bersemangat, tetap bersukacita, tetap percaya dan berbahagia berkumpul dengan keluarga di rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari persiapkan hati saudara, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu yang luar biasa lewat ibadah online. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan.
dan juga seluruh jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya berkat Tuhan turun atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul kemenangan di balik pergumulan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari satu kisah yang terdapat di Perjanjian Lama. Tepatnya di Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan 30. Kejadian 32 ayat 24 sampai 30. Persiapkan Alkitab saudara. Dengan harapan setelah kita selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, maka kita akan menghadapi semua situasi sulit dengan sebuah cara pandang yang baru. Sebuah cara pandang yang berbeda, saudara-saudara. Karena saya menyadari bahwa seringkali kekalahan terjadi dalam kehidupan ini karena kita bereaksi terhadap masalah atau kesulitan kita dengan cara pandang yang keliru. Saya percaya bahwa waktu kita memiliki cara pandang yang benar terhadap setiap masalah yang menghampiri kita, maka kita pun akan bereaksi benar dalam menjalani proses kehidupan ini. Saudara, waktu saudara atau saya bereaksi benar, kita akan keluar jadi pemenang. Sekali lagi saya katakan, waktu kita bereaksi benar terhadap masalah kesulitan yang sedang kita hadapi, maka kita akan keluar jadi pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang perlu kita ingat-ingat, hal yang perlu kita imani, bahwa rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Jikalau Tuhan merancangkan sesuatu buat kita, rancangannya itu indah. Rancangannya itu penuh dengan kebaikan. Rancangannya itu penuh dengan damai sejahtera. Amin, saudara. Itu sebabnya janganlah saudara putus asa. Jika akhir-akhir ini saudara dan saya, kita semua sedang diperhadapkan pada satu situasi yang sulit. Itu bukan karena Tuhan merancangkan hal buruk kepada kita. Kalaupun kita menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan tetap membuat kita keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin, saudara. Tuhan tetap punya rancangan terbaik buat saudara dan saya. Jadi tetap tinggal tenang. Di situ letak kekuatanmu. Tuhan gak pernah merancangkan kekalahan buat saya dan buat saudara. Makanya kalau saudara kalah dalam kehidupan ini, kalau saudara menyerah dalam kehidupan ini, itu sebenarnya adalah pilihan saudara. Keputusan saudara untuk kalah. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan merancangkan kehidupan buat kita agar supaya kita menjadi pemenang. Lewat pergumulan ada kemenangan. Tadi sudah saya katakan di awal, judul firman Tuhan hari ini adalah kemenangan di balik pergumulan. Kita akan baca bersama-sama, saudara yang di rumah yang sudah menyiapkan Alkitabnya. Kita akan baca kisah ini dari Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan 30. Demikian bunyinya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan Tuhan. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub,
Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Ayat yang ke-30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa Yakub bergumul dengan seorang pria hingga fajar menyingsing. Ini adalah satu pertarungan yang sengit dan menguras tenaga yang membuahkan kemenangan di pihak Yakub. Menurut beberapa penafsir, sosok yang bergulat dengan Yakub dideskripsikan sebagai malaikat Tuhan. Saudara bisa melihatnya juga di dalam Kejadian 31 ayat 11, Hosea 12 ayat 5, dan Kejadian 22 ayat 11, dan ada beberapa ayat lagi tentang malaikat Tuhan ini. Malaikat itu berkata, engkau telah bergumul melawan Allah dan engkau menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Hosea 12 ayat 5 mengatakan bahwa Yakub dapat menang dalam pergumulan tersebut, bukan dengan kekuatan yang dimilikinya. Di dalam kitab Hosea 12 ayat 5 ini menulis, dikatakan Yakub menangis dan memohon belas kasihan. Inilah salah satu kunci dari kemenangan Yakub yang ditulis di dalam kitab Hosea. Sebaiknya kita baca bersama-sama. Dikatakan, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Sekali lagi, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat masalah dan pergumulan hanya dari sisi negatif, maka itu akan merugikan, menghancurkan, bahkan akan menimbulkan dampak yang tidak sehat dalam pertumbuhan rohani kita. Padahal saudara, jika kita mau merefleksikan dan berkaca pada firman Tuhan, maka kita akan dapat melihat sisi positif atau manfaat dari pergumulan itu sendiri. Nah saudara, kita akan menemukan ada 3 manfaat pergumulan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, pergumulan membuat kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, pergumulan mengubah karakter kita. Dan yang ketiga, pergumulan mendatangkan berkat. Kita akan belajar bahwa pergumulan membuat kita mengandalkan Tuhan. Arti kata mengandalkan Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah batak. Artinya adalah lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya diri, dan lebih mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti percaya kepada Tuhan, percaya pada janji-janjinya dalam segala situasi, kondisi, dan dalam segala keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman Yakub malam itu di tepi sungai Yabok merombak hidupnya. Di sana Allah mengubah dengan cara yang unik. Melalui pergulatan sepanjang malam, semalam-malaman dikatakan di dalam Alkitab.
Malaikat itu memukul sendi pangkal paha Yakub hingga terpelecok. Akibatnya hilanglah kegagahan Yakub. Ia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia tidak bisa lagi berlari cepat bila Esau mengejarnya. Yakub harus berserah, saudara-saudara. Yakub harus mengandalkan pertolongan Tuhan. Yakub harus bergantung kepada Allah dalam kondisinya seperti itu. Saudara sekalian, inilah gambaran kita sebagai manusia yang selalu merasa mampu mengatasi segala hal dengan kekuatan kita sendiri. Kekayaan yang melimpah tidak akan membantu dan melindungi hidup kita dalam situasi-situasi sukar seperti ini, saudara. Tanpa disadari, kita sering berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita merasa mampu, kita merasa pintar, kita merasa kuat, kita merasa kaya, kita merasa berpengalaman. Seringkali ketika kita menghadapi masalah-masalah serius yang terlintas di benak kita, yang terdapat di pikiran kita adalah untuk mencari bantuan dari orang lain. Mencari koneksi-koneksi kita. Meminta pertolongan kepada relasi-relasi kita. Saudara sekalian, mengandalkan manusia dan segala sesuatu di dunia ini adalah sia-sia belaka. Menghadapi situasi dan kondisi kita saat ini, di mana kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang berat, masa-masa yang sukar, yaitu pandemi COVID-19 yang belum berakhir, dan sudah memakan banyak korban, sudah menghancurkan berbagai aspek kehidupan. Betapa sekarang semua orang baru menyadari bahwa kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mengandalkan mesin-mesin perang yang canggih sekalipun, itu tidak mampu. Atau mengandalkan harta yang ada pada kita. Mengandalkan jabatan kita. Orang-orang besar yang ada di belakang kita. Saudara, itu pun yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak orang mencari pertolongan sana sini, bukan mencari kepada Tuhan. Mereka mencari pertolongan kepada manusia. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang saudara hadapi sekarang ini. Yang saya tahu, saudara-saudara, di balik setiap masalah selalu ada jalan keluar. Kalau kita tidak mau menyerah, kalau kita terus bertekun, kalau kita terus mengandalkan Tuhan, pasti kita akan mengalami terobosan. Pasti ada jalan keluar dalam setiap kesulitan dan masalah yang sedang saudara dan saya hadapi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya, kapan Yakub mengalami kemenangan besar? Dia mengalami kemenangan besar sejak dia berjumpa dengan Allah. Sejak dia bergumul dengan Allah. Lewat pengalaman itu, ia mulai mengandalkan Tuhan. Dia tidak lagi mengandalkan pikirannya. Dia tidak lagi mengandalkan kemampuannya, saudara. Bagaimana dengan saudara? Contoh lain, kapan Daniel mengalami kemenangan? Ketika Daniel dimasukkan ke gua singa. Dan saat itulah ia tahu bahwa Allah lebih besar dari semua singa-singa yang kelaparan sekalipun. Amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego merasakan kemenangan besar ketika mereka mengalami pergumulan di dalam dapur api kesengsaraan yang dipanaskan 7 kali lipat. Allah mendampingi mereka, saudara-saudara, sehingga mereka tidak terluka dan tidak terbakar sehelai rambut pun. Nah, pertanyaannya sekarang,
Kapan saudara berjumpa dengan Tuhan? Mungkin saudara akan menjawab dan berkata seperti ini. Aku berjumpa dengan Tuhan pada saat usahaku bangkrut. Aku berjumpa dengan Tuhan dalam tahun aku ditipu temanku sendiri. Dan aku berjumpa dengan Tuhan dalam tahun aku sakit dan lama tidak sembuh. Di situ aku baru melihat Tuhan sesungguhnya. Melihat pertolongan Tuhan sesungguhnya. Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi bukan karena Tuhan bermaksud jahat, saudara-saudara sekalian. Melainkan supaya kita semua memandang kepada Tuhan dan mendapatkan kekuatan dan kemenangan hanya daripada Tuhan saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini mungkin ada singa yang harus saudara hadapi. Ada jalan-jalan buntu yang sedang menghadang di dalam hidupmu. Ada dapur api yang panas yang membuat hati saudara gelisah dan khawatir. Namun percayalah saudara-saudara bahwa dapur api dapat merupakan tempat perjumpaan saudara dengan Tuhan. Gua singa dapat menjadi tempat pertemuan pribadi saudara dengan Allah yang perkasa. Amin, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, kesulitan dan pergumulan membuat kita sepenuhnya memandang hanya kepada Allah dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Saudara sekalian, saya teringat pengalaman seorang pengusaha Kristen. Dia mengalami kebangkrutan dari usahanya yang sudah dia rintis dari nol. Suatu kali pengusaha Kristen ini ditanyai oleh seseorang. Dia ditanyai mengapa dan apa yang dia rasakan ketika sempat mengalami kerugian yang besar yang diperkirakan miliaran rupiah. Saat itu ia harus kehilangan hartanya, aset-asetnya, rumahnya, mobilnya, dan sebagainya. Jawab pengusaha itu ketika ditanya tadi. Dia mengatakan, saya tidak sedang merugi atau bangkrut. Saya menganggap seluruh uang yang hilang itu, termasuk rumah, mobil, dan seluruh aset-aset, adalah sebagai biaya pembelajaran bagi usaha yang sedang saya rintis. Itu yang dikatakan pengusaha itu. Dia juga berkata selama ini dia belajar tentang Tuhan. Dia juga belajar tentang iman yang mendatangkan mujizat. Namun semua itu hanya sebatas pengetahuan belaka, itu katanya. Tetapi dia katakan setelah peristiwa kebangkrutan itu, dia tidak hanya tahu bahwa Tuhan itu luar biasa, tetapi justru dia mengalaminya sendiri. Dan saat ini dia mulai membangun kembali usahanya dengan mengandalkan satu nama yang ajaib, nama Yesus Allah kita yang perkasa. Amin, saudara. Saudara, kesaksian tersebut sama seperti yang dikatakan Ayub dalam kitab Ayub 42 ayat 5. Dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara sekalian, kadang-kadang kita hanya tahu teori tentang Allah yang hebat dan luar biasa. Kita hanya tahu teori semata-mata. Tetapi begitu kita mengalami kesulitan, begitu kita mengalami masalah, kita cari jalan keluar, kita mencari koneksi-koneksi kita mencari relasi-relasi kita untuk minta pertolongan. Kita lupa Tuhan. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita tahu bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah, kita berteriak, kita menangis di hadapan Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Dan ketika Tuhan memberi pertolongan,
barulah kita akan menjadi sadar, sesadar-sadarnya bahwa God is real. Allah itu nyata dalam hidup kita. Amin. Saudara, hal yang kedua, manfaat dari pergumulan yang kita alami adalah pergumulan mengubah karakter kita. Apa itu karakter? Dan dari mana asal mulanya karakter? Karakter adalah satu goresan hidup yang dimulai saat kita terlahir di dunia ini. Karakter adalah merupakan gabungan dari sifat, sikap, dan mindset kita. Karakter mula-mula itu diberikan kepada manusia itu kudus adanya. Manusia pada awalnya memiliki karakter Allah. Jadi karakter adalah sebuah anugerah Tuhan, sebuah pemberian Tuhan. Tetapi saudara, dosalah yang menghancurkan karakter itu. Sehingga manusia hidup dengan keinginannya sendiri. Manusia mau mengikuti keinginan-keinginan dunia saja. Jadi bagaimana supaya kita mengalami perubahan pada karakter-karakter kita? Seperti yang sudah kita pelajari ini, karakter bisa terbentuk lewat pergumulan-pergumulan hidup. Kita bisa diubahkan dengan tanpa menyerah dan dengan tanpa bersungut-sungut. Saudara sekalian, 14 tahun lebih Yakub tinggal dengan Laban dan sudah menikah dengan Lea dan Rahel. Namun karakternya tidak berubah. Ditambah 7 tahun lagi dia bekerja sampai 21 tahun. Jadi saudara sekalian, puncak seluruh perubahan Yakub adalah pada saat ia sendirian ketika ia bergumul dengan Tuhan. Kadangkala saudara, kalau kita merasa kering, kita juga perlu mengambil waktu sendiri dengan Tuhan. Kita perlu adakan retreat pribadi. Perlu adanya kesendirian. Kita perlu mulai mengevaluasi diri dengan Tuhan. Mulai merefleksikan firman-firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Agar kita semakin hidup kembali iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, kesendirian itu baik asalkan kita melakukannya di hadapan Tuhan. Kita berdoa, berpuasa di hadapan Tuhan sampai menantikan jawaban Tuhan. Saudara, kalau hidup lancar-lancar aja seperti jalan tol, kita harus waspada. Bisa berakibat fatal. Saudara tahu sendiri ya, di jalan tol kadangkala kita bisa tancap gas tetapi berujung maut. Saudara sekalian, pergumulan itu mendorong kita untuk lebih waspada dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jika kita tidak pernah diuji melalui kesulitan, masalah, persoalan, maka kita tidak akan pernah tahu kualitas iman yang ada pada kita. Ibarat seperti emas, dia tidak akan menjadi emas sebelum dilebur di bara api yang menyala-nyala yang sangat panas. Seperti itulah ujian iman kita. Kita akan tampil sebagai emas murni. Saudara sekalian, seperti mutiara. Kerang itu menjerit ketika ada pasir-pasir masuk ke dalam dirinya. Dia begitu merasa sakit, ada pasir. Air matanya mulai mengoles butir-butir pasir yang masuk ke dalam dagingnya di dalam kerang mutiara ini. Dan apa yang terjadi? Lewat waktu berjalan, lama-kelamaan, air mata dan kesengsaraannya itu menghasilkan mutiara-mutiara yang indah, yang mahal harganya. Lewat pergumulan akan tampil sebagai orang-orang yang menang.
setiap kesulitan, masalah, persoalan, apabila kita meresponinya dengan sikap hati yang benar, maka kita akan mampu membuang sifat-sifat buruk kita dan menggantikannya dengan karakter ilahi yang mulia. Amin. Jadi bagaimana agar kita dapat mengalami perubahan karakter? Ya lewat ujian, kesulitan, pergumulan, persoalan hidup, berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bukankah firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Ingat-ingat itu, imani itu, dan percaya saja kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan lebih ingin kita ini memiliki karakter ilahi dibandingkan membiarkan kita sukses secara duniawi. Bukan berarti manusia tidak boleh mengejar kesuksesan. Jangan salah sangka dulu saudara-saudara. Manusia itu boleh saja mengejar kesuksesan. Tetapi yang Tuhan perintahkan untuk dikejar adalah keserupaan dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Dalam kasih dan kuasanya. Kita memiliki pikiran Kristus, cara pandang Kristus, dan karakter-karakter Kristus yang baik itu kita hidupi. Sehingga kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus di dalam hidup kita. Ingat saudara-saudara sekalian, kesuksesan di dunia ini bersifat sementara, fana adanya. Tetapi karakter ilahi bersifat kekal. Kejar itu saudara-saudara. Kesulitan, tragedi, bencana seringkali menjadi cara Tuhan yang ampuh untuk mengubah sifat karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Hal yang ketiga yang akan kita pelajari adalah pergumulan mendatangkan berkat. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Wow, luar biasa saudara. Yakub bergumul dengan seorang pria hingga fajar menyingsing. Tadi sudah saya katakan seperti itu. Ini merupakan pertarungan yang sengit dan menguras tenaga. Yakub melewati proses pergumulan yang panjang baru menerima berkat. Bayangkan ya saudara, kalau saudara membaca dari pasal 1 sampai dengan selesai, saudara akan mendapat nilai-nilai hidup yang luar biasa. Dari pergumulan yang sengit dan keinginan yang kuat untuk memohon berkat dari Tuhanlah, Yakub mendapat nama baru, yaitu Israel, yang artinya pejuang Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah kita juga menjadi pribadi yang mau menggumulkan, bahkan memperjuangkan berkat Allah yang disediakan Allah dalam hidup kita? Ataukah kita hanya menjadi pribadi yang menunggu berkat tanpa pernah mau berjuang meraih bersama Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah kemenangan, kesuksesan dapat diraih dengan melewati perjuangan. Dalam perjuangan libatkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan saudara dalam mengarungi hidup ini. Dalam perjuangan dikatakan andalkan Tuhan. Tetap bertahan jika engkau mengalami kesulitan. Bersabar
kuat dan tabah. Bisa saja tujuan yang kau mau pergi itu sudah di depan saudara. Tinggal selangkah lagi engkau mendapat berkat. Tinggal selangkah lagi engkau mendapat kemenangan itu. Jangan menyerah. Ingat, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Yakub bergumul sepanjang malam, semalam-malaman, hanya ingin mendapat berkat dari Tuhan. Saudara terus berjuang sampai meraih kemenangan. Terus berjuang sampai meraih kesuksesan. Terus berjuang sampai meraih kebahagiaan. Dan terus berjuang sampai berhasil dalam segala sesuatu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti bergumul sebelum mencapai puncak keberkatan. Orang yang mau diberkati Tuhan adalah orang yang memiliki fighting spirit, memiliki semangat juang, pantang menyerah. Dia memiliki semangat juang dalam pergumulan, di dalam doa dan permohonannya kepada Tuhan. Pak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, janganlah berhenti bergumul sebelum mendapat berkat dari Tuhan. Teruslah bergumul sampai Tuhan menjawab. Ingat prinsip ini, pegang prinsipnya Yakub. Dikatakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Wow, pegang prinsip ini saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mari taruh tangan saudara, tangan kanan saudara di dada. Katakan kepada Tuhan, saya tidak akan berhenti bergumul dalam doa sampai saya mendapatkan jawaban berkat dari Tuhan. Saya akan tetap berdoa di hadapan Tuhan sampai saya menerima janji kemenangan dari Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami semua untuk berjalan di dalam terang firman-Mu. Ampunilah segala kesalahan kami dan bimbing kami agar beroleh kemenangan sejati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di saat yang penuh berkat ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali ini ikut dalam ibadah online bersama kami di GSCA Charismatic Worship Service. Selamat datang dan selamat bergabung. Bapak Ibu silahkan subscribe agar Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi postingan dari ibadah kami berikutnya. Tuhan memberkati. Pengumuman berikut bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral, mungkin berkaitan dengan baptisan atau pernikahan, atau berkaitan dengan kedukaan, atau Bapak Ibu ingin konseling karena Bapak Ibu sedang menghadapi masalah. Bapak Ibu bisa menghubungi gembala, atau bisa menghubungi diaken, atau bisa menghubungi staf pastoral, atau bisa menghubungi hotline CWS yang tampak di layar monitor saudara. Pengumuman yang berikut, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, maka Bapak Ibu bisa memberikan persembahan Bapak Ibu melalui transfer ke nomor rekening yang ditampilkan di layar, atau melalui scan QR code dengan aplikasi uang elektronik yang tampil di layar monitor saudara. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan yang akan Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa memuji, menyembah, memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu.
pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu kepada jemaat yang ada. Tuhan, kasih setia-Mu itu kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saat ini ya Tuhan, kami membawa khusus bagi jemaat yang pada saat ini mereka sedang bergumul dengan sakit, penyakit yang mereka alami. Mereka yang terinfeksi dengan virus COVID ini ya Tuhan. Saat ini kami bersepakat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menjamah mereka yang saat ini sedang sakit. Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami, darah-Mu yang sangat berkuasa itu yang Engkau percikan bagi kami sehingga kami menerima kesembuhan. Saat ini kami berdoa bagi seluruh jemaat yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Engkau kunjungi lawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terimalah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima dengan iman kesembuhan dari Engkau, oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah-Mu kami menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Kau berikan kepada jemaat yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa ya Tuhan, buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan masalah finansial atau masalah ekonomi ya Tuhan. Karena terdampak dari pandemi COVID ini ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit. Engkau akan menunjukkan jalan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang akan memberkati umat-Mu ya Tuhan. Sehingga umat-Mu melihat bahwa Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang selalu mencukupi keperluan kami. Karena firman-Mu mengatakan bahwa sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu. Apalagi umat-Mu yang berharap kepada Engkau. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau beri kami damai sejahtera. Beri kami iman. Supaya kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Bahwa Engkau yang akan memberkati kami Tuhan dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau yang memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami tidak lupa berdoa untuk pemerintah kami. Bagi mereka yang sampai saat ini ya Tuhan, khususnya bagi Pak Presiden Jokowi dan semua jajaran aparatur yang ada ya Tuhan. Mereka yang saat ini sedang mengusahakan supaya pandemi COVID-19 ini bisa diatasi dengan baik. Oh Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami supaya mereka bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada mereka untuk kebaikan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada mereka supaya dampak dari pandemi ini ya Tuhan bisa diminimalisir ya Tuhan. Kami berdoa buat tenaga-tenaga kesehatan, mereka yang berjuang di garda terdepan untuk menolong orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Oh kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberi mereka kekuatan, Engkau memberi kepada mereka ya Tuhan hikmat dari Engkau, kebijaksanaan dari Engkau untuk bisa menangani para pasien yang terinfeksi COVID-19 ya Tuhan. Turunlah damai sejahtera-Mu ke atas kota dan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu damai sejahtera kota kami dan damai sejahtera bangsa kami adalah damai sejahtera kami juga ya Tuhan. Turun juga damai sejahtera-Mu Tuhan ke atas rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, karena kami tahu sumber damai sejahtera kami yang sesungguhnya berasal dari Engkau. Kami saat ini berdoa ya Tuhan, untuk kesempatan yang sangat indah ini di mana kami bisa memberi untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami ingin memberi untuk pelayanan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami ingin memberi sebagai ungkapan iman kami kepada Engkau. Kami ingin Tuhan memberi untuk pelayanan misi dengan membawa janji iman kami kepada Engkau. Kami ingin membawa persepuluhan kami kepada Engkau ya Tuhan, sebagai tanda bahwa kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau, sebagai ungkapan iman bahwa Engkau yang akan memberkati keluarga kami, memberkati usaha pekerjaan kami.
Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang berharga ini. Kami ingin memberi persembahan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah online pada hari ini. Kami sungguh diberkati lewat pujian dan firman Tuhan yang kami terima dengan iman sebagai kekuatan untuk kami menjalani hari-hari ke depan. Sekali lagi terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Aku diberkati, aku